423. Masuk perangkap. Alvano yang sedang marah segera menghubungi istrinya. Saat panggilan sudah tersambung, wajah Alvano seketika berubah. Wajah yang tadi sangat menakutkan sekarang terlihat seperti seorang bocah yang berusia 5 tahunan aja. Kamu belum tidur, baby? Anidia yang sedang makan cemilannya seketika menggeleng. Kamu habis dari mana? Kita habis dari tempat klien. Anidia mengangguk. Mereka berbicara sambil bercerita tentang keseharian Anidia. Alvano yang tadinya sedang kesal seketika langsung terhibur. Tak terasa mobil yang Alvano tumpangi tiba di hotel tempat mereka menginap. Anidia yang memang sudah merasa ngantuk segera tertidur setelah berbicara dengan suaminya. Kebiasaan Alvano tersenyum saat melihat istrinya sudah terlelap. Sementara di mansion, Jordan dan bawahan Alvano tidak ada yang tidur malam ini. Mereka terus berjaga-jaga di sekitar mansion. Samuel berjaga di depan kamar Anidia bersama Eve. Eve yang sejak tadi kecapean segera terlelap di depan kamar Anidia. Bisa-bisanya nih bocah ketiduran di sini. Samuel sudah mengenal Eve saat pertama kali petir memasukkan Eve ke dalam lingkungan mereka. Sementara di tempat acara tadi, Hesti Demare sedang mengobrol dengan beberapa pria yang mengaguminya. Malam ini, aku benar-benar tidak mood untuk berbicara dengan kalian. Hesti masih membayangkan saat pertama kali melihat Alvano tadi. Hesti yakin Alvano sangat hot di atas ranjang. Membayangkannya saja sudah membuat milikku basah. Hesti tersenyum genit saat membayangkan bagaimana cara Alvano menyentuhnya. Horace juga sedang menyusun rencananya agar bisa mengambil Anidia dari Alvano secepatnya. Kalian bisa mulai aksi kalian seperti biasa, ucap Tuan Horace santai sambil menikmati segelas wine di tangannya. Entah apa yang dilakukan Horace kali ini, yang jelas tujuannya saat ini adalah untuk membawa Anidia bersamanya. Pukul 02.00, di hotel tempat Alvano menginap, anak buah Tuan Horace sedang menyusun rencananya. Mereka sudah siap dengan aksi mereka saat ini. Tidak sulit bagi mereka untuk melakukan tugas yang seperti ini. Mereka masuk ke dalam kamar yang Alvano tempati. Di tangan mereka sudah ada kartu akses kamar tersebut, jadi tidak sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam. Alvano yang sudah terlelap sama sekali tidak terbangun dengan kedatangan mereka. Seseorang langsung membekap mulut Alvano. Beberapa detik Alvano melawan, akhirnya dia jatuh pingsan. Bawa dia ke tempat yang sudah Tuan Horace siapkan. Mereka segera membawa Alvano ke tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah 1 jam perjalanan mereka tiba di dekat pantai. Di sana sudah ada kapal milik Tuan Horace yang menunggu. Bawa dia dari sini sekarang juga. Jangan biarkan dia lolos dari kita. Mereka segera membawa Alvano entah kemana. Sementara Tuan Horace tersenyum penuh kemenangan saat anak buahnya melapor kepadanya. Lakukan rencana selanjutnya. Anak buah Tuan Horace segera menghubungi Anidia, istri Alvano. Aku pikir dia laki-laki yang kuat seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Ternyata dia tidak lebih dari cecenguk yang biasa, kekeh Tuan Horace. Sementara di mansion, ponsel milik Anidia saat ini sedang berada di tangan Eve. Mereka sedang berkumpul di ruang kerja Alvano, menunggu telepon masuk dari Horace. Apa mungkin dia akan melakukan hal yang sama? Tanya Eve ragu. Aku sangat yakin, Robert tidak mungkin salah memberi informasi. Jawab Jordan yakin. Benar saja, 5 menit setelah Eve bertanya ponsel Anidia langsung berdering. Benar. Mereka menghubungi nomor Kak Anidia. Eve langsung siap-siap untuk menerima telepon tersebut. Halo, ini siapa ya? Tanya Eve yang pura-pura sedang tidur. Kami dari pihak kepolisian. Apa benar suami Anda yang bernama Tuan Alvano? Rencana yang sangat receh, gumam Eve menjauhkan ponsel dari mulutnya. Iya, saya sendiri. Mereka langsung mengatakan semua perintah Tuan Horace. Eve yang mendengarnya seketika pura-pura terkejut. Bahkan dia pura-pura menangis agar mereka percaya. Baiklah. Aku akan segera keluar dari mansion ini. Eve segera mematikan sambungan telepon dari mereka. Benar-benar payah. Mereka pikir kita orang-orang bodoh yang bisa ditipu apa. Jordan juga sama tersenyum saat melihat cara kerja mereka. Benar-benar murahan. Sementara Petir dan Jordan sudah berada di kapal yang sama dengan Alvano sejak saat tadi. Bukan sesuatu yang susah bagi Alvano mencari tahu masalah sepele seperti sekarang ini. Di dalam kapal tersebut semuanya anak buah Alvano. Hanya ada 3 orang anak buah Horace yang tadi sempat membawa Alvano tadi. Selebihnya semua bawahan Alvano. Saat tiba di tengah-tengah laut,
Tiga anak buah Tuan Horse terkejut saat melihat semua orang yang ada di sana. Kita dijebak, gumam salah satu dari mereka. Perkelahian pun tidak bisa dielakkan lagi. Sebenarnya mereka sudah tahu sejak awal apa yang akan dilakukan Horse kali ini. Seperti sebelumnya rencana Horse selalu sama. Dia hanya bisa menjebak. Kemudian membunuh seseorang yang menurutnya jadi penghalang. Tapi Alvano bukan lawannya. Sama saja dia yang menyerahkan nyawa pada Alvano kalau begini ceritanya. Sementara di dekat mansion Alvano, 3 mobil sudah terparkir di dekat sana. Mereka sudah menduga kalau Anidia akan keluar setelah tuan mereka memberi kode. Benar saja, tidak lama kemudian satu mobil keluar dari gerbang tinggi milik Alvano. Tanpa curiga sedikitpun mereka segera menghadang mobil tersebut. Pengawal yang datang bersama Eve saat itu langsung dihajar oleh mereka. Eve sendiri dibius sampai tak sadarkan diri. Kita bawa mereka berdua ke tempat Tuan Horse. Mereka segera membawa Eve dan pengawal yang datang bersama Eve tadi. Semua sudah direncanakan sebelumnya. Bukan Alvano dan Anidia yang kena jebakan. Melainkan Horse sendiri yang dijebak saat ini. Anidia sendiri sama sekali tidak mengetahui rencana dari suaminya sendiri. Setelah berbicara dengan Alvano tadi, dia langsung terlelap begitu saja. Jordan memantau dari kejauhan. Sementara Samuel masih berada di mansion untuk menjaga nyonya kecilnya yang sedang hamil. Keesokan paginya, saat bangun tidur Anidia terlebih dahulu berbicara dengan suaminya. Anidia yang tidak tahu apapun bersikap biasa saja seperti sebelumnya. Setelah ini aku akan jalan-jalan di sekitar mansion saja. Di sini juga ada Pipit dan Lisa, jadi aku nggak merasa bosan. Ya baby, jangan melakukan pekerjaan berat. Setelah semua urusan di sini kelar, aku akan segera kembali. Iya, kamu hati-hati. Setelah berbicara dengan suaminya, Anidia segera sarapan bersama sahabatnya. Sepertinya sudah sangat lama ya kita nggak seperti ini. Iya, kapan sih terakhir kalinya? Pipit mencoba mengingat kembali kapan terakhir mereka makan bareng-bareng sambil cerita-cerita seperti ini. Hari ini Lisa yang masak nasi goreng untuk bumil cantik yang ada di hadapannya. Makin hari wajah Anidia semakin cantik saja. Rasanya tidak pernah berubah. Selalu enak. Puji Anidia pada masakan sahabatnya. Iya, karena aku membuatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka bertiga makan sambil terus bercerita dan tertawa. Elina yang melihat kedekatan mereka merasa iri. Kenapa bukan dirinya yang ada di posisi Anidia? Selain Anidia beruntung mendapatkan suami, dia juga beruntung mendapatkan sahabat sebaik dan setulus sahabat Anidia. Menurut Elina, Anidia adalah wanita paling beruntung di dunia ini. Tidak tahu saja seperti apa kehidupan Anidia sebelum bertemu dengan Alvano. Setelah sarapan, seperti rencana awal, mereka berkeliling di samping mansion sampai ke kandang peliharaan suaminya Anidia. Anidia baru pertama kali melihat lion yang sangat besar. Aku baru pertama kali ke sini. Jangan dekat-dekat nyonya. Dia belum mengenal nyonya dengan baik. Ucap Olen waspada. Ya, sepertinya dia tidak menyukai kedatangan kita. Lisa Jetty merinding saat melihat tatapan tajam lion. Mereka bertiga segera pergi dari sana sebelum sesuatu yang buruk terjadi nanti. Ke-124, pulang. Eve yang dibawa oleh anak buah Tuan Horse tidak merasa ketakutan sedikit pun. Saat sudah berada di luar negeri, dia ditempatkan di kediaman Tuan Horace. Horace yang melihat anak buahnya membawa Anidia ke sana merasa sangat puas. Di mana dia sekarang? Di dalam Tuan. Horace segera masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Eve. Eve sendiri masih pura-pura terlelap saat mendengar suara pintu terbuka. Akhirnya kau berhasil dibawa ke sini. Aku pikir suamimu orang yang cerdas. Ternyata sama sekali bukan tandinganku. Horace segera mendekati Eve. Dengan sekali tendangan Horace langsung terjatuh ke lantai. Eve langsung memulai aksinya. Berani sekali kau menyentuhku pai tua bangka. Eve menutup mulut Horace lalu menghajarnya habis-habis. Lihatlah apa yang akan dilakukan oleh Tuan Alvano sebentar lagi. Berani sekali pria tua bangka sepertimu menyukai nyonya kecilku. Eve duduk dengan tenang di ranjang yang berada di sana. Kamar tempat dia tempati itu kedap suara. Jetty anak buah Horace tidak mengetahui apa yang terjadi pada tuannya di dalam. Sementara Alvano dan yang lainnya sudah berada di mansion mewah Horace. Mereka segera masuk ke dalam untuk melenyapkan cecenguk tersebut. Kami ada urusan dengan Tuan Horace. Ucap Alvano dingin. Tentu saja mereka tidak mengizinkan Alvano dan petir masuk. Tapi ketika melihat pesan yang baru dikirim oleh Tuan Horace,
membuat mereka segera percaya dan mengizinkan Alphano masuk ke dalam. Mereka segera membawa Alphano menuju kamar yang tadi Tuan Horace masuk, kamar di mana ada Eve di dalamnya. Aku berada di dalam kamar lantai 3. Segera ke sini. Begitulah isi pesan yang dikirimkan oleh Horace alias Eve. Mereka masuk setelah Eve menutup kembali pintu kamar tersebut. Anak buah Horace tidak ada yang mengetahui kejadian di dalam sana. Bahkan mereka tidak mengetahui siapa sebenarnya Alphano. "Kenapa kau pucat sekali? Jangan bilang kalau kau takut," tanya petir pada adik angkatnya. "Ya kali gue takut. Kakak sendiri yang bilang jangan pernah takut terhadap apapun di dunia ini," jawab Eve tenang. "Di mana surat-suratnya?" Petir segera menyerahkan map berwarna hijau kepada sahabatnya. "Buka ikatan tangannya." Petir segera membawa ikatan tangan Horace. Tanda tangan surat perjanjian ini atau nyawa tak berguna ini akan melayang sia-sia. Alphano meniup ujung pistolnya mencoba untuk membuat Horace ketakutan. Horace menggeleng. Kepalanya terus mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak jelas. "Tanda tangan di sini atau putri semata wayangmu itu jadi santapan peliharaanku." Wajah Horace segera merah padam, antara takut dan marah. Petir yang sudah tidak sabaran segera memukul Horace. Kalau dia tetap kekeh, suruh saja Robert menculik anaknya. Sekarang kan dia lagi dipantau. Horace segera mengangguk, terpaksa dia menandatangani surat perjanjian bersama Alphano. Semua harta milik Horace akan jatuh ke tangan Alphano, termasuk mansion yang ditempati olehnya saat ini. "Sekarang kau sudah miskin Pak Tua. Nikmati masa-masa miskinmu sekarang," ucap petir. "Dan selamat mendekam di penjara," lanjut Eve. "Alphano sudah mempunyai bukti kejahatan Horace. Setelah ini dia akan segera mendekam di penjara." Petir menyuntikkan sesuatu kepada Horace. Tak lama dia langsung tak sadarkan diri. Petir segera memindahkan Horace ke atas ranjangnya, setelah menyelimuti Horace dengan baik. Petir dan yang lainnya segera keluar dari sana. "Tuan Horace sedang beristirahat," ucap Petir, kemudian mereka segera pergi dari sana. Setelah kepergian Alphano, bawahan Horace segera memeriksa tuan mereka. Pasti ada yang tidak beres, tutup jalan keluar untuk mereka. Bawahan Horace segera mengejar Alphano dan yang lainnya. Tapi saat tiba di depan gerbang, sekitar 20 orang pengawal sudah terkapar tak bernyawa di tanah. "Sial, kita kecolongan." Mereka segera menghubungi Hasty dan asisten pribadi Horace mengatakan apa yang terjadi di mansion. Di dalam perjalanan Petir bersorak gembira karena berhasil membawa harta milik Horace. "Setelah ini kau harus membeliku mobil keluaran terbaru." Petir segera menoleh ke sampingnya. "Kenapa kau minta padaku? Emang aku yang mendapatkan harta tersebut?" Eve melihat ke arah belakang. "Kan kamu kakakku, jadi aku harus minta sama siapa?" ucap Eve setengah berbisik. "Ya minta sama majikanmu yang sekarang lah. Kan sekarang kau jadi bodyguard istrinya." Eve masih ketakutan saat melihat tatapan tajam Alphano. Tidak jadilah Eve segera menyenderkan kepalanya pada kaca mobil. Alphano sama sekali tidak menanggapi percakapan antara dua orang di depannya itu. Fokusnya saat ini adalah pulang. "Apa kau tidak membeli sesuatu untuk istrimu?" Alphano yang mendengar ucapan Petir segera mengangkat kepalanya. Dia baru ingat sekarang. Malam ini istrinya ulang tahun, dia belum kepikiran untuk membeli kado untuk istrinya. "Jangan bilang kau tidak tahu apa yang harus dibeli," ucap Petir melihat ke arah sahabatnya melalui spion. Alphano mengguk. Eve yang melihat tuannya mengangguk sedikit tersenyum. "Belikan apapun yang biasa disukai oleh perempuan. Tas, jam tangan, sepatu, perhiasan, kan kau sedang banyak uang sekarang." Alphano tidak menanggapi perkataan sahabatnya itu. Emangnya kemarin-kemarin dia miskin apa? Bisik Eve kesal dengan kakaknya itu. "Bukan miskin sih, tapi lebih tepatnya nggak sekaya sekarang. Kan sekarang hartanya bertambah 2 kali lebih banyak dari sebelumnya." "Berhenti di depan sana sebentar," ucap Alphano dingin. "Kau juga harus memberiku bonus lebih banyak, karena aku sudah mengingatkanmu hadiah untuk Anidia." Kekeh Petir yang sama sekali tidak ditanggapi oleh Alphano. Sementara di mansion, Pipit Lisa dan yang lainnya sedang menghiasi taman untuk pesta ulang tahun Anidia. Enggak nyangka ya tahun ini Anidia bakal dapat surprise semewah ini. Mereka sedang menghiasi taman dengan bunga-bunga kesukaan Anidia. Jordan baru mengetahui kalau istri sahabatnya nanti malam ulang tahun.
Dia segera menghubungi petir untuk menanyakan tentang Alvano. DAT, DAT, DAT. Siapa? Tanya Eve saat mereka sudah berada di pusat perbelanjaan besar di kota tersebut. Jordan. Jetiani dia ulang tahun. Pantesan aja tadi waktu aku bilang hadiah dia segera tercengang. Pasti tadi dia melupakan ulang tahun istrinya itu. Mereka berbicara sedikit kemudian segera memutuskan panggilan telepon. Petir juga mengambil beberapa barang untuk dia berikan pada Pipit. Begitu juga dengan Eve. Dia mengambil apa yang dia inginkan. Kapan lagi coba belanja sebanyak ini, dibayarin sama bos. Eve segera memilih apa yang mau dia bawa pulang. Kau membeli kalung berlian ini untuk siapa? Jangan bilang kakak mau kasih hadiah buat aku. Wajah Eve langsung sumringah saat melihat Petir memilih kalung cantik. Jangan kepedean deh lu. Ini tuh buat calon kakak ipar lo. Ucap Petir menyentil dahi Eve. Emang kakak udah punya calon apa? Pakai nanya lagi. Ya ada dong. Kenalin dong, ucap Eve dengan wajah yang dibuat-dibuatnya. Lo udah kenal. Eve langsung tercengang. Siapa sih? Aku penasaran nih. Nanti juga bakal tahu loh. Petir segera membungkus kado untuk diberikan kepada wanita pujaan hatinya nanti. Setelah selesai membeli apa yang ingin dibawa pulang oleh Alvano, mereka segera terbang untuk pulang ke New York. Alvano sudah tidak sabar ingin bertemu dengan istri tercintanya.